Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan marilah sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita akan tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ada ayam goreng, ada tempe goreng, semuanya digoreng. Kalau itu benar, ada kalau Diganti. buntul. Ya kan? Ada, lirik ada. Buntul mulu. Ayam mercy. Oh, ya Oh, Meli dapat denganmu. Tanya malam. Ya, benar. Coba gimana lagunya? Ngetes suara. Kita mulai dengan membahas untuk pembahasan yang berikutnya dari bahasan yang kemarin. Kita sudah membahas tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi karena bahasannya sebetulnya kemarin akhirnya itu adalah tentang hermeneutika. Problemanya dari hermeneutika ini adalah dia masih dalam proses untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi pembahasan tentang hermeneutika itu akan terus ada dan ada lagi karena pendukungnya masih ada. Kemudian apa yang mereka lakukan itu benar-benar mendapatkan dukungan dari orang-orang di luar Islam yang tidak suka kepada perkembangan Islam. Makanya mencoba untuk menghancurkan perkembangan Islam, menghentikan perkembangan Islam dengan melakukan pendegradasian terhadap Al-Quran, kemudian mengacak-acak sistem yang sudah dibuat di dalam membaca dan menafsirkan Al-Quran, sehingga nanti pada akhirnya umat Islam meskipun seolah-olah masih berpegang kepada Al-Quran, akan tetapi pada kenyataannya sudah berlepas diri dari Al-Quran. Itu kemarin masalah kitab-kitab suci. Nah, permasalahannya kita beriman kepada kitab suci berarti secara logis kita juga harus beriman kepada siapa yang telah membawakan kitab-kitab suci itu kepada kita. Kitab-kitab suci itu adalah kalamullah. Jadi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat Allah itu disampaikan kepada kita tidak secara langsung dari Allah, melainkan melalui penyampai risalahnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut sebagai Rasulullah. Rasulullah itu ada banyak gitu kan. Jadi kalau nabi secara nabi itu ada 125.000 kalau nggak salah hitungannya adalah seperti itu gitu. Tapi yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita nama-namanya hanya sekitar berapa puluh orang saja. Dan di antara mereka itu ada para nabi yang membawa syariat di dalam ajarannya, sehingga ketika mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada aturan-aturan syariatnya yang berlaku untuk masing-masing umat. Jadi syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk umat Nabi Musa, tidak berlaku untuk umatnya Nabi Daud misalnya atau Nabi Sulaiman. Kemudian juga syariatnya Nabi Daud tidak berlaku untuk umatnya Nabi Isa. Tidak demikian gitu. Apalagi yang sudah dulu-dulu itu yang udah lama-lama
dari kitab-kitab yang dibawakan itu tidak berlaku syariatnya untuk umat Islam. Karena itu yang terpenting, yang juga penting adalah sesudah kita mengimani adanya kitab-kitab Allah, maka kita juga mengimani orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan kitab-kitab suci itu kepada kita, yang menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini yang disebut para nabi dan para rasul gitu. Jadi nabi dan rasul inilah yang kemudian perlu kita imani keberadaannya. Diimani, bukan imani duit itu ya. Jadi kenapa kita mesti beriman kepada para nabi dan rasul, ini ada beberapa logikanya. Yang pertama, kita mengimani nabi dan rasul, sebenarnya kita ini mencoba untuk mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita bisa, kalau udah beriman kepada nabi dan rasul, kita akan bisa mengenal Allah. Kalau sudah beriman kepada nabi dan rasul, kita akan bisa mencintai Allah. Ini duit tahu Kan ada gamesnya. ayatnya seperti itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Itu yang mesti diikuti supaya kita bisa mencintai Allah pada ujungnya. Jadi kita mesti beriman. Kalau kita nggak percaya, nggak beriman, bagaimana kita bisa mengenal Allah, atau apalagi mencintainya? Kan seperti itu. Ada tukang pos misalnya, atau kurir bawa sesuatu buat kita tahu, terus kita dikasih tahu sama kurirnya, ini dari Bapak Anu, Bapak Fulan atau Ibu Fulana. Kalau kita nggak percaya sama kurirnya, nggak akan percaya juga sama apa yang disampaikannya, nggak percaya juga sama sumber yang menyampaikan itu kepada itu. Makanya keimanan kepada para nabi, para rasul ini itu adalah satu jalan untuk mengenal Allah dan mencintai Allah. Nah, iman kepada para nabi dan rasul ini juga menjadi alat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kan ya. Tadi itu ayatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu menyatakan diri untuk mencintai Allah, ya fattabi'uni, kamu ikuti jalan-jalanku, ya. Apa yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui perantaraannya sampai kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dipakai. Yang itu, kalau kita nggak beriman kepada Nabi, nggak mungkin kita pakai syariatnya. Kan gitu kan. Kalau kita nggak percaya ada aplikasi ini, kita nggak percaya sama aplikasi ini, kita nggak pakai aplikasi itu. Handphone gitu misalnya, ini perlu gimana buat nulis nih, mesti yang buat teks gitu kan, nulis teks yang ada di banyak aplikasinya. Kita pilih yang kita percaya gitu. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita pilih, nggak mungkin kita terima. Ini jadi kepercayaan atau keimanan kepada nabi, kepada para rasul ini adalah salah satu jalan untuk atau alat untuk mencapai keridhaan Allah dan keselamatan dari azabnya. Ini juga penting. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu pasti ada perintah, pasti ada larangan. Ketika perintahnya kita jalankan, kita berharap mendapatkan bagian berupa pahala, kebaikan kita akan dicatat. Namun di sebaliknya juga ada yang namanya larangan. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, hal-hal yang dilarang untuk dimakan, hal-hal yang dilarang untuk didekati, itu semuanya adalah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau larangan itu dilanggar, sudah pasti nanti ada yang dapat dosa. Nah, dosa ini yang akan menyebabkan kita mendapatkan azab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan di akhirat.
Makanya kita mengenal Nabi, kita mengimani Nabi Dan lanjutin supaya lagi dong. ajaran-ajaran Nabi itu bisa kita lakukan, kita percayai, kemudian kita amalkan. Ini yang akan menjadikan kita mendapatkan, insya Allah mendapatkan keridhaan Allah dan Intro nih. terjauhkan dari murka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita melihat kebutuhan-kebutuhannya seperti itu, bahwa ketika kita beriman kepada para nabi dan rasul itu ada urgensi yang mendorong, memaksa kita untuk percaya. Kalau nggak percaya kenapa? Nanti akan menyesal di akhirat. Kalau nggak percaya kenapa? Nah, nggak bisa mendapatkan cinta dan ridhonya. Kalau nggak percaya terus, kalau nggak percaya Masih nabi kasih dan intro rasul nih. terus gimana nih? Ini sebenarnya adalah permasalahan yang kalau kita tanyakan kepada diri sendiri itu akan sangat tergantung pada tingkat keimanan kita. Kenapa? Yang namanya tingkat keimanan kan kita udah belajar bisa tinggi, bisa rendah, bisa naik, bisa Susah banget, turun. Fit. Nah, pada saat Emang keimanan Aura punya sudah lagu turun ini. gitu kan, keimanan kepada Allah turun, keimanan kepada Nabi diuji gitu, misalnya mencari alamat tapi nggak ketemu-ketemu, itu kan bisa bikin frustrasi kan. Nah, ini yang berbahaya karena bisa menggerus keimanan kita, khususnya ketika kita mencoba untuk beriman kepada Nabi dan Rasul yang notabene mereka adalah manusia, Liriknya sama seperti kita, mereka juga aku lewati. manusia. Nah, tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada mereka disampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan nanti kepada kita. Jadi makanya yang namanya Nabi Rasul itu punya keistimewaan. Bukan mereka itu adalah manusia gitu. Nabi juga manusia, ya betul manusia. Tetapi penyebutan atribut bahwa mereka itu manusia itu bukanlah untuk merendahkan, justru untuk menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan maha teliti. Itu. Jadi dalam penciptaan itu pasti akan ada sesuatu yang bermanfaat. Itu. Ketika diciptakan di antara makhluknya ada yang menjadi nabi dan rasul, nah itu pasti akan ada manfaatnya. Gitu. Nah, karena manfaatnya itu sebenarnya sedemikian besar. Kenapa yang terutama adalah mereka adalah penyelamat buat kehidupan kita di akhirat kelak, karena mereka menyampaikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak disampaikan kepada kita ya rusak lah, hancur semuanya gitu kan. Bikin kalau itu larangan ya kita bisa berdosa gitu. Karena melanggar larangan misalnya, atau kalau itu kewajiban ya kita bisa berdosa kenapa Sedih tidak amat melaksanakan kewajiban. Makanya kebutuhan hamba Allah itu untuk beriman kepada para nabi dan para rasul itu sebenarnya jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada kebutuhan kita ini terhadap makanan, udara, dan minuman. Kenapa? Kita kekurangan udara sebentar saja, beberapa menit misalnya, nggak dapat oksigen, bisa tewas kita, meninggal dunia kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan tetapi konsekuensinya hanya sampai di situ. Tuh, yang lebih berat adalah konsekuensinya ketika kehidupannya itu masih masih ada di depan mata kita. Jadi perlu buat kita menyadari bahwa yang namanya ketika kita hidup, kita bisa saja meninggal kalau kita nggak makan misalnya, nggak minum atau nggak dapat udara. Akan tapi meninggal selesai problema ya waktu hidup yang tentang ketiadaan makanan dan ketiadaan minuman itu selesai ketika kita meninggal, karena itu masalah fisik jasmani. Akan tetapi ketika kita tidak mempercayai, tidak mengimani, tidak mendapatkan pencerahan dari ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang sudah sampai kepada kita, nah ini sungguh sangat berbahaya.
Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan bahwa nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu. Hanya dikatakan oleh sebagian ulama, sebenarnya kebutuhan terhadap Duit barangnya mahal ya. petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kebutuhan untuk beriman kepada para nabi pada ujungnya adalah seperti itu. Ini sebenarnya jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada udara, makanan, dan minuman. Karena dimensinya nanti keimanan kepada nabi itu akan jauh, implikasinya jauh sampai ketika sudah melewati masa, bukan masa remaja, masa penimbangan dan segala macamnya gitu. Ini pentingnya kita beriman kepada para nabi dan rasul. Kita akan bisa selamat atau enggaknya kan salah satunya dari sini nih. Dan yang jelas iman kepada para nabi dan rasul itu adalah termasuk di dalam itu kayak burger lu jawabnya rukun gitu. iman. Kalau kita tidak mempercayai salah satu aja dari rukun iman itu, ya sudah, tercatat kita di dalam barisan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, kalau di dalam kita beriman kepada para nabi dan rasul itu isinya apa aja sih? Kalau dibilang ya pokoknya saya beriman gitu kan, saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu dengan demikian pemahamannya selesai? Ya enggak, kita bisa gali lebih banyak lagi tentang pemahamannya. Apa sih kalau kita bilang beriman itu konsekuensinya apa aja sih? Memang isinya apa aja sih? Nah, gitu. Yang pertama adalah sebenarnya ketika kita mengatakan kita beriman kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama-tama ada di dalam diri kita adalah kemantapan hati dan keyakinan yang benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus kepada setiap umat satu orang rasul yang mengajak untuk menyembah Allah dan kufur terhadap sesembahan selain Allah. Itu. Ini menjadi bagian yang inheren, menjadi bagian yang sudah tercetak sebelumnya bahwa dengan iman kepada para nabi dan rasul, kita meyakini pasti ada yang diutus. Nah, salah seorang dari hamba Allah yang diutus untuk menjadi penyeru, untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi orang yang mengajak kembali kepada agama yang benar. Jadi kalau dilihat nabinya itu bisa macam-macam. Apa yang isi dari ajaran yang ada di dalam kitab sucinya itu bisa macam-macam gitu kan, kitab suci mereka. Ya kan, tapi apa yang disampaikan oleh para rasul itu sebenarnya sama. Jadi mereka sama-sama mendakwahkan ajaran tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang selain Allah itu tidak ada, bisa dinafikan. Nah, ini yang ditegaskan oleh para rasul. Mereka mengatakan, tiap-tiap nabi yang diutus kepada kaumnya mengatakan, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka berpesan, mengajak, menyeru pada kaumnya, wahai kaumku, wa'budullah, hendaknya kamu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk mendakwahkan prinsip-prinsip tauhid tadi itu yang disampaikan oleh para nabi, ya qaumi ibudullah gitu kan. Ketika ditanya Allah yang mana gitu kan, kalau orang-orang Quraisy kan kenal yang namanya Allah itu termasuk zat yang oleh mereka diyakini sebagai zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan segala macam itu. Tapi apakah
eh, Digantinya sama Nana. semua orang seperti itu. Nah, ini yang mesti dipahami bahwa seruannya sama, seruan tauhidnya sama. Para rasul menyampaikan seruan tauhid itu sama. Yang beda kan penerimaan dari kita yang mendengarkan itu. Kalau kita semuanya sama gitu, nggak mungkin. Meskipun Allah yang menciptakan manusianya semuanya dan bisa, Allah akan menetapkan masing-masing hati kita itu menerima gitu kan, masing-masing. Nah, tapi karena masing-masing kepala itu beda-beda, nah, bisa nanti timbul perselisihan, kemudian ada perpecahan-perpecahan. Nah, kalau kita meyakini keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para rasul juga, yang itu tuh bisa disatukan tuh sumbernya. Kenapa? Karena kita melihat orang sana itu ketemu sama Nabi, mereka klop, yang diomongin apa? Allah Maha Esa. Nah, begitu mereka pindah tempat, pindah lokasi, yang diomongin tetap sama, ternyata nggak ada bedanya gitu. Nah, ketika berlalunya waktu, satu nabi meninggal, satu rasul meninggal, kemudian dikasih diutus yang lainnya gitu, nabi yang lainnya tetap sama mengajak kepada tauhid. Nah, sekarang nabi udah nggak ada, udah selesai penghabisan Nabi Muhammad SAW. Habis beliau tuh nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul. Akan tetapi tetap yang namanya ajaran agama mesti disebarluaskan gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong kita untuk meyakini dengan benar dan mantap, ini harus ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Bisa gitu. Kalau satu umat atau satu kaum yang mengaku belum didatengin, belum didakwahi oleh orang-orang Islam, itu nggak mungkin, apalagi zaman sekarang kan, kalau pakai pengeras suara nyampe itu, orang yang jauh-jauh nyampe ininya apa informasinya gitu kan. Masjid yang di depan rumah aja kalau pakai speaker gitu kan, orang-orang yang jauh dari masjid bisa kedengeran, jadi bisa tahu bahwa akan ada panggilan untuk sholat misalnya, itu bisa ada speaker. Hanya semuanya itu dianggap sudah mengetahui tentang ajakan atau ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Itu ya yang pertama dari kandungan keimanan kepada para nabi dan rasul, bahwa kita meyakini dengan mantap bahwa yang disampaikan oleh para nabi adalah sama gitu. Kemudian ketika kita beriman kepada para nabi dan rasul juga, ya kita percaya apa yang mereka lakukan. Apa sih yang mereka lakukan? Ya memberikan petunjuk atau cahaya, memberikan dakwah atau bimbingan, dan memutuskan perkara-perkara berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi bagian juga dari keimanan kepada para nabi dan rasul. Ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama anta mundziru wa likulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang jadi yang namanya nabi dan rasul itu pasti ada dakwahnya, pasti ada penyampaiannya, pasti ada kelebihan-kelebihannya dalam hal memberikan petunjuk kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu. Jadi yang namanya nabi, yang namanya rasul itu nggak pernah berdiam diri, apalagi kalau melihat ada
kemungkaran yang terjadi di depan matanya itu nggak akan tinggal diam. Makanya seneng gitu kalau ada orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau dulu masih bisa ketemu, oh iya bagus gitu. Tapi sekarang udah nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tetap kita percaya, tetap kita meyakini ada bagian dakwah berupa petunjuk atau bimbingan dari mereka yang disampaikan kepada kita. Cuman kita belum paham aja barangkali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang ada di dalam inherent di dalam diri kita di saat kita beriman kepada para rasul adalah kita akan wajib gitu, harus mesti mengimani kerasulan atau kenabian mereka. Ini kan kalau buat orang-orang yang udah tenggelam di dalam kekafirannya akan sulit sekali untuk menyatakan yang benar dari apa yang terjadi atau apa yang dimiliki oleh kaum muslimin gitu. Pasti akan salah ke dibanding ke, nah, katanya seperti itu. Tapi memang sudah pasti kalau itu ngikutin logikanya mereka ya nggak masuk. Karena apa? Karena ini kan kita bicara tentang penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang memberikan tugas kepada para rasul, dan ini akan menjadi problema karena kita tidak akan membiarkan ada kerancuan di dalam pernyataan seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau memenuhi hak dan kewajiban itu. Ini makanya beriman kepada Nabi dan Rasul adalah juga beriman kepada apa-apa yang mereka sampaikan, khususnya kalau ini berupa ayat-ayat Al-Quran yang benar-benar harus diperhatikan. Kemampuan berbicara, kemampuan untuk menulis segala macam itu sebenarnya akan bisa juga meningkatkan keimanan pada para nabi dan para rasul, karena mereka itu pasti akan sudah memberikan petunjuk buat dakwah, buat bimbingan menuju hidayah dan segala macamnya. Karena kita yakin dan percaya bahwa para rasul itulah yang akan yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan. Nanti masih ada beberapa lagi hal yang menjadi nilai-nilai yang tersembunyi di dalam keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Insya Allah pertemuan kita yang akan datang akan membahasnya. Untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kita tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan perpisahan kita nanti akan menjadi berkat buat kita semuanya, akan dijadikan catatan amal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua.
Oh, itu mah nggak tahu itu kalau itu. Ada dua aku masukin ke situ. Bis, gue 12.000. Ya, boleh. Ditambah 3.000. Oh, dia kan jadi. Udah. Enggak, maksudnya saya mau merek cek dulu. Lu 12.000 ya? 20. Kata lu berapa? Oh, kemarin lu udah ya? 20 ya? Ini ya. Ini jaket gue bawa ya. Iya, makasih yang Mau merek kemarin ngasih 10 ya? 11 ya? Iya. ini beneran gue bayarin sebanyak. Enggak, 20. Bagi 20. Mau enggak? Iya, enggak. Enggak. 25 dah. Ini gue ya, nih ya. Adaptor charger single ya. Lu beli lagi aja sih, Ya. manopnya. Ini gue ya. Kepala casan handphone. Terus gua mana? Lagi lo kan biasa order. Oh, iya. Fastest. Kata si Wiwit bukan pas charger. Kabel apalah harusnya. Keduanya. Ya sebenarnya kan ini kan nama orang jualan ya. Ada sih nih manis, lu makan asem. Kabel data nih gue 2. Is, lu baru mau berapa? Ongkir 3.000. Jadi 6. Kanebonya mana bang? Mana? Oh ini. Gue 1. Coba. 7.600 tambah 26 45 ditambah 2250 tambah 2250 tambah 3.000 buat ongkir 708. Ini paling master siapa nih? 1. Apa aja bang? Tapi nyala nggak nih colok? FTI ya kak? Jurnalnya kemana? Tas ya. Kita udah bagus. Apa itu? Kenapa? Palanya anjir. Ininya ujung yang besinya. Dimas punya Dimas. Iya. Yang oh tadi bang sering. Oh itu udah kalah colokannya ya? Tiga lagi bu.
Enggak ada. Bayarnya berapa cepat? Coba nyobain yang stringer dong nih. Enak nggak nih? Jangan tahu ntar tiba-tiba nggak ada dibayarin. Cobain. Ongkirnya 3.000. Tadi kan kotaknya cuma 4.000. Ongkirnya itu udah gue lebihin 2.000. Ya udah nggak usah otak aja kalau gitu. Enggak kotak. Nih, gue nggak ada kotak, gue butuh kotak. Cuma lu perlu masuk. Ya perlu lah, masa beli nggak perlu? Aku nggak perlu, gue beli ah. Gitu. Aneh juga gue. Tuh, gue sama sebenarnya tuh sama lu pada. Cuma ini Oh beda palanya, weh. Beda palanya. beda Banyakan ini, gue mau ini. ada gue gocek 5.400. Harga gue 5.400. Kemarin dulu, gue 4.000, 39. Tapi habis di sini udah nyolot ya. Gak bisa dong, udah nyolot lagi. Gak penting. Gak ada yang buat di motor. Nggak usah lah bang. Ya, sekali colok aja kali. Kita cek pas lepas terus bagus tuh. Cabut lagi nggak bisa gimana? Nah yang tadi tuh dicolok.